Kita sama-sama tadi memuji, menyembah Tuhan dan ini saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ada kabar baik nih. Ada kabar baik dan saya akan dedikasikan sedikit waktu untuk Anda melakukan sesuatu. Dari hati penggembalaan dan waktu kita melihat anak muda yang begitu begitu pengen kita gembalakan dan kita muridkan. Akhirnya di YouTube Army of God launching sebuah program mentoring. Jadi Anda gak mau ketinggalan karena di mentoring ini banyak tanya jawab dan menjawab kebutuhan anak muda. Dan di dalam mentoring ini Pastor Philip Mantova mendapat pertanyaan-pertanyaan dari anak muda yang kita tampung dan kemudian kita jawab pertanyaan apa aja. Jadi kita yakin bahwa program mentoring ini akan memberkati dan akan memperlengkapi kehidupan para anak muda. Bisa kalian jadikan pegangan untuk kehidupan dan kalian juga bisa semakin dalam pengenalannya akan Tuhan. Setiap dari orang anak muda ini akan menjadi pembawa kebangunan rohani dimanapun kalian berada. Jadi waktu yang singkat ini Anda bisa pakai untuk sebentar aja ya. Karena abis ini saya udah gak sabar juga untuk membagikan firman Tuhan. Sebentar aja buka gadget kalian, masuk ke YouTube channel Army of God. Jadi saudara, bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dan Anda juga bisa punch lonceng notification supaya nggak ketinggalan berita terkini, update. Setiap minggunya kita selalu upload dari hati yang penggembala untuk memberkati anak muda. Tapi bagi teman-teman yang sudah subscribe, Anda sekarang bisa pakai waktu 1 menit ke depan, Anda klik share link kepada teman-teman, kirim ke sebanyak-banyaknya teman. Dengan doa waktu Anda punch, doakan supaya anak-anak muda dan teman-teman yang kalian kirim link ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. So before 30 mentoring, it's up now in Army of God YouTube. Berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Akan ada setiap minggu upload yang terbaru. So stay tune dan kami percaya kalau bagi teman-teman yang ada kesaksiannya dan diberkati. Kami ingin dan kami tunggu supaya Anda juga bisa kabari tim kami. Karena kesaksian dan apa yang Anda alami akan menjadi berkat buat orang lain juga. Oke, to God be the glory. Kita mulai sama-sama hari ini. Saya bagikan topik hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar. Boleh siapkan catatannya dan kita buka Alkitab. Di kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 12. Kita lihat dan kita baca ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7 kita lanjut sampai ke-12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Katakan amin. Mari kita lihat ayat demi ayat. Yang pertama ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Dengarkan baik-baik apakah yang dinasihatkan melalui firman Tuhan untuk memiliki hati yang mau diajar.
Yang pertama, hai anakku, janganlah anggap enteng. Garis bawah, janganlah anggap enteng. Anggap enteng sebuah didikan akan membuat orang tidak belajar dari kesalahannya. Anggap enteng sebuah teguran dan disiplin yang diberikan membuat orang akan mengulangi kesalahannya dan tidak belajar. Hati yang gak mau diajar. Firman Tuhan sudah mengingatkan di ayat yang kita baca tadi. Anak, hai anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Sewaktu kita melakukan kesalahan pasti ada penyesalan. Tapi penyesalan tidak berbuahkan apa-apa kalau kita mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kita menganggap enteng atau kadang-kadang saudara bisa saja nggak niat untuk memperbaiki, dibiarin. Dianggap sepele, dianggap nggak terlalu penting. Tapi hati-hati loh, hal-hal yang kita anggap sepele dan nggak terlalu penting, nanti waktu ditumpuk-tumpuk sedikit demi sedikit akan menjadi penghalang besar rencana Tuhan dalam hidupmu. Kamu anggap kalau makan suka order kebanyakan, tapi sebenarnya nggak bisa habisin, hanya lapar mata aja, contoh gitu ya. Apakah hal ini melanggar hukum Taurat? Ya enggak sih anak muda. Cuman sewaktu orang mengingatkan kita dalam bentuk teguran, apakah kita memiliki hati yang mau diajar? Baik itu dari perkara yang sepele sampai mungkin kesalahan yang fatal, yang melanggar prinsip. Semuanya dilatih dari bagaimana kita meresponi teguran, baik itu teguran kecil maupun teguran yang serius. Kalau teguran kecil aja kita anggap sepele dan masuk kanan keluar kiri nggak terlalu dianggap. Maka hati ini tidak mungkin bisa meresponi dengan benar kalau teguran itu serius. Teguran ini menyangkut kamu akan berubah atau kamu akan menjadi lebih baik atau enggak. Dari hal yang sepele ditegur. Kalau ada makan, dimakan dulu. Jangan ada makan di meja. Ya di rumah gitu ya buat teman-teman yang sekarang semuanya lagi online di sekolah ya kan. Waktu break lihat di meja makan, nggak pinginnya apa? Order online, semua online. Mama udah siapin makanan, udah lauknya ada di meja. Nggak sesuai selera, harus pesan sesuai selera, tambah lagi makanan banyak kurang banyak, tambah lagi. Kemudian mama bilang, ayo biasakan kalau disiapkan makanan apa ya dimakan. Jangan biasakan beli, jangan biasakan menghambur-hamburkan dan menumpuk makanan. Bagaimana hatimu meresponinya? Apakah engkau menganggap enteng dan enggak niat memperbaiki? Sebenarnya sewaktu di rumah ya, kebanyakan sekarang kan di rumah kan. Sebenarnya di rumah, kalau Anda bisa punya hati yang mau diajar, ya kan? Saya melihat banyak kebaikan Tuhan yang dilakukan dalam hidupmu loh. Benar, kalau kamu responi dengan benar. Waktu banyak di rumah, diberikan masukan. Waktu orang tua sekarang banyak bertemu dengan anaknya di rumah. Kalau orang bilang begini, sekarang ini ya hubungan di rumah itu jadi lebih banyak gak enaknya gara-gara terlalu sering ketemu. Hubungan orang tua sama anak jadi banyak argue dan debatnya karena terlalu sering ketemu. Ayo kita lihat dengan kacamata dan perspektif kebaikan Tuhan. Bukankah dengan kita kesempatan di rumah dan ada orang dewasa yang mengawasi kita. You know, extra pair of eye watching you and give you advice. Kalau hati kamu meresponi dengan hati yang mau diajar. Dan kamu lihat bahwa ganjaran ini mendatangkan kebaikan. Untungnya buat Anda loh saudara. Jadi jangan melihat dan mengatakan bahwa ini membuat hubungan tambah buruk. Kemudian Anda merasa sedikit-sedikit diperhatikan, sedikit-sedikit dikatakan salah.
Anda diajar dan hargailah didikan. Karena Amsal mengatakan orang bodoh mengabaikan didikan. Pastinya anak muda di sini adalah anak-anak muda yang bijaksana. Jadi didikan yang ada di rumah sekarang ini, perhatikanlah baik-baik. Karena itu adalah suara hikmat dari Tuhan. Tentang makanankah, tentang mengatur waktukah, tentang beres-beres, tentang bagaimana kamarnya sudah berantakan dan gak pernah diatur. Udah kayak habis masuk perampok di kamarnya, kayak kapal pecah gitu ya. Diomongin ayo beresin, entar, ayo beresin entar. Nyicil-nyicil sewaktu Anda menganggap enteng didikan dan Anda gak niat memperbaikinya, sedikit-sedikit jadi bukit. Sedikit-sedikit akan membangun sebuah kebiasaan, habit. Waktu Anda menolak didikan yang simple, maka hati ini sudah terlatih untuk menolak didikan yang berharga. Jadi hati-hatilah untuk tidak menganggap enteng didikan. Dan kalau sudah ada kesalahan yang dilakukan, ya kan, kesalahan dilakukan, jangan diulangi lagi. Ya, it's not creative when you repeat the same mistake. Gak apa-apa, dalam kehidupan orang-orang gak pernah lulus dari kesalahan. Ya kan, kesalahan dari waktu ke waktu tetap akan muncul. Tapi gak lucu kalau misalnya kesalahan yang dilakukan sama terus. Ya, misalnya kesalahan telat pelayanan sekali, kesalahan telat pelayanan 2 kali gitu ya, 3 kali, 4 kali. Terus menerus gitu. Nah akhirnya itu bukan menjadi kesalahan, itu menjadi hati yang bebal, yang gak mau diajar, yang gak mau ditegur, gak mau dikoreksi. Jadi coba lihat selama ini sudah mendapat teguran apa dan segeralah perbaiki. Segeralah perbaiki dan jangan lagi ulangin kesalahan yang sama. Ya, dan kemudian firman Tuhan mengatakan lagi, selain daripada janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan next one, janganlah putus asa. Garis bawah ya. Janganlah putus asa. Waktu menerima teguran dan kritikan. Jangan punya mental korban. Habis dikasih masukan langsung down. Habis diberi kritik membangun langsung self pity ya. Guilty yang berlebihan, rasa bersalah dan menuduh diri sendiri tidak berguna, nggak signifikan, berlebihan. Jadi orang yang meresponi teguran dengan self pity dan mental korban tidak berbeda dengan orang yang tidak mau diajar sebenarnya. Dia meresponinya langsung, padahal waktu diajar dan dididik tujuannya apa? Anda diajar dan dididik untuk membangun kehidupan Anda. Tapi sewaktu Anda meresponinya dengan mental korban, dengan self pity, dengan guilty yang berlebihan. Pada saat itu bukan membangun, malah justru destructive, damage, menghancurkan dan totally arah yang berlawanan dengan maksud yang sesungguhnya. Yang satu maksudnya membangun, kemudian kamu meresponinya dengan menariknya ke arah yang totally berlawanan. Anda sendiri yang menghancurkan potensi, Anda sendiri yang down, negatif, tidak antusias, putus asa. Berhati-hatilah dengan respon yang seperti itu. Lihatlah sewaktu teguran datang. Memang tidak mendatangkan sukacita. Siapa yang suka ditegur coba? Mana ada orang yang suka ditegur? Kebanyakan orang suka apa? Suka dipuji kan? Tapi hati-hati loh. Kebanyakan pujian itu menjadi toksik dalam kehidupanmu. Kebanyakan dipuji orang, Anda menjadi di awan-awan. Dan Anda sendiri harus detox dengan teguran. Memang gak enak. Gak ada orang yang suka. Tapi lihatlah dengan kacamata yang benar. Waktu ditegur, objektifnya apa? Suatu
Kamu ditegur, yang ditegur ini adalah perbuatanmu. Yang ditegur ini adalah hasil actionmu, bukan pribadimu. Karena pribadimu diciptakan mulia. Ini kan udah ditancapkan kan di pikiran kan. Anda sudah terima kan penerimaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan engkau. God, I am created, I am wonderfully and fearfully made. You are wonderfully and fearfully made. Jadi itu sudah tertanam di pikiranmu. Saat dikoreksi, yang sedang dikoreksi adalah perbuatan. Jadi ambil waktu dan renungkan. Tidak semua diambil untuk menghantam diri sendiri dan seperti jadi orang yang gak punya pengharapan. Makanya dikatakan di sini, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Janganlah langsung merasa, iya aku memang nggak bisa. Waktu diperingatkan, misalnya di CG, di Connect Group ya, di kelompok yang lebih kecil, waktu berkumpul dengan teman-teman, anak muda lainnya, di saat kamu bercanda misalnya, ya kan, pergi makan, kadang teman bilang, sorry gue nggak ikut. Terus kamu bilang, ikutlah gue bayarin gitu ya. Nah tiba-tiba pemimpin datang atau teman yang lain lah ya. Nggak selalu kok teguran datangnya dari pemimpin. Tapi justru dari orang-orang sekeliling yang mengasihi kita justru mereka lah yang kasih teguran. Ya, terus dibilangin, lu waktu bercanda itu ini kadang orang sensi. Dia itu bukan nggak ikut makan gara-gara nggak bisa bayar. Jadi lu seharusnya nggak perlu sih bilang gua traktir gitu loh. Kesannya kamu itu sombong gitu loh. Kesannya kamu itu punya lebih dan orang lain nggak bisa pergi karena nggak bisa bayar. Contoh nih ya. Wah pada saat itu langsung self pity gitu ya. Iya gua emang nggak pintar bergaul. Gua orangnya memang begini. Padahal yang cuman perlu diperbaiki dari teguran. Dengan hati yang mau diajar, ya kan? Nggak langsung putus asa. Dilihat aja objektifnya pada saat itu. Dikatakan, kenapa? Ya kalau misalnya lain kali ada seperti itu lagi, ya jangan bercanda. Dengan kata-kata yang seperti itu. Diperbaiki aja, selesai kan? Jadi kita nggak perlu terlalu guilty berlebihan. Kita nggak terlalu self-conscious. Orang yang semuanya mengambil perhatian untuk dirinya sendiri. Dan dia waktu play victim, semua untuk dirinya sendiri. Kelihatannya ya, confidence-nya low gitu loh. Kelihatannya orang ini lemah. Tapi hati-hati, justru orang yang seperti ini, sewaktu ada waktu membalas, orang ini akan memikirkan too much. Akan memikirkan terlalu banyak tentang dirinya sendiri. Dia gak bisa memikirkan orang lain. Nah kita gak mau menjadi orang yang seperti itu. Waktu diajar, responilah dengan melihat solusinya dan apa yang bisa diperbaiki. Tidak melulu ke diri sendiri. Ayat yang ke-6. Kita lihat lagi. Hati yang mau diajar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lanjut ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Tadi sebagai anak digarisbawahi. Dan yang ini seperti anak digarisbawahi lagi. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Ayat 6-8 kita berhenti di sana. Seperti anak, sebagai anak. Sewaktu kita dihajar. Itu adalah bukti kasih Bapa. Bukti kasih Bapa di surga. Yang menganggap kita ini sebagai anaknya. Dan firman Tuhan mengatakan justru orang yang tidak menerima ganjaran dan tidak mau diajar adalah anak-anak gampang. Dalam terjemahan yang lain adalah bukan anak
Suddenly I forgot how to pronounce illegitimate. Nah, it's okay. Jadi bukan anak yang sah. Nah, there you go. Jadi bukan anak yang sah. Saudara, apakah Anda adalah anak Tuhan? Anak Tuhan yang sah? Kalau Anda adalah anak Tuhan yang sah, maka Bapa di surga tidak mungkin membiarkan anaknya. Bapa di surga pasti akan mendidik anaknya. Karena itu adalah bukti kasih Bapa kepada setiap kita. Bapa yang biologi dan yang ada di dunia ini aja, kalau tahu anaknya batuk, mana mungkin kasih anaknya makan gorengan, kasih anaknya makan es kalau tahu anaknya pilek. Anaknya suka banget makan ice cream, anaknya suka banget makan kerupuk. Waktu minta Bapa yang baik, apakah karena sayang? Ya udah dia minta kasih aja. Anda sendiri pun belum jadi papa, ya kan? Anak muda yang belum jadi papa, Anda yang teenager pun. Waktu saya tanya seperti itu, apakah itu adalah papa yang baik? Waktu anaknya sakit, minta apa, semua dikasih. Apakah itu adalah papa yang baik? Kalian tahu jawabannya. Bukan papa yang baik. Tapi papa yang baik justru dengan sedih dan menahan, aduh anakku ini suka es. Ya, kalau dia nggak sakit, papanya suka aja anaknya pergi beli es, baru pulang, kadang drive thru. Tapi anaknya lagi sakit, papanya terpaksa harus menahan. Nggak boleh yang nggak boleh. Itu bapak yang baik. Waktu anaknya ya masih kecil, minta barang, nggak dikasih, tiba-tiba marah, tantrum, buang barang. Ya kan, buang ke dinding, lempar ke orang. Masa sih papa yang di dunia ini ngelihat anaknya tidak bisa menguasai diri dalam emosi lempar-lempar barang. Terus papanya di sebelah, wow good job. Apalagi yang mau dilempar? Apalagi? Nah ini dilempar, ini dilempar. Nggak ada kan papa yang seperti itu. Papanya pasti mendisiplin. Mengajak anaknya duduk. Kamu kalau dibilangin waktu marah gak boleh lempar-lempar barang. Kamu waktu dibilangin, kamu harus tahu bahwa papa memikirkan kebaikanmu. Kamu gak boleh marah. Papa yang baik, yang di dunia ini mendidik anaknya dengan segala usaha. Apalagi Bapa yang di surga. Bahkan saudara, sebelum Anda lahir, Tuhan Yesus sudah menjadi Bapa bagi semua orang, mengasihi semua orang. Sampai kepada pertobatanmu. Aduh, Tuhan Yesus itu enggak sabar menuntun hidupmu hari demi hari. Dengan hikmat-hikmat, dengan ajaran-ajaran, didikan-didikan yang membuat kamu bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jangan tolak didikan, karena itu adalah bukti kasih Bapa di surga. Kasih Bapa yang kekal. Dan dia menjadi Bapa bagi orang yang tidak punya Bapa. Dia adalah Bapa semua orang. Dan dia mengasihi dengan kasihnya yang penuh. Dengan didikan. Dengan disiplin. Dan seharusnya Bapa yang kita hormati di dunia ini, ya kan, yang memberikan kita ajaran-ajaran apa yang menurut mereka baik, kita hormati, apalagi Bapa yang di surga. Ajaran-ajarannya bukan saja apa yang benar, tapi ajaran-ajaran Bapa di surga adalah ajaran yang membuat kita hidup. Wow, katakan membuat kita hidup. Bukan hanya boleh tidak boleh, bukan saja benar dan salah, tapi ajaran dari Bapa di surga membuat Anda hidup. Membuat Anda sanggup berdiri menjalani hari, melakukan rencananya, melakukan kehendaknya di dalam hidupmu. Jadi kenalilah
Bapa yang baik itu. Kenalilah Bapa yang baik itu di dalam jam doa hari-hari ini, sewaktu saat teduh, ya kan? Bukalah hatimu lebar-lebar. Nyanyikan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu? Yuk hari-hari ini kita introspeksi lagi, kita evaluasi lagi hati kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan Yesus dengan prioritas yang jelas? Apakah kita masih mengutamakan Tuhan di tempat yang pertama? Atau sudah bergeser? Atau sudah menjadi rutinitas? Baiklah, hati kita ini mau ditegur. Hati kita ini mau diajar. Sewaktu berbicara seperti ini, hati yang mau diajar akan menyerap dan menangkap sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri. Hatinya pasti lembut dan minta diajar, bukan memikirkan orang lain. Bukan memikirkan ini cocok untuk siapa, ini untuk siapa. Harusnya nanti saya suruh siapa dengerin ini gitu ya. Bukan. Tapi hati yang mau diajar adalah hati yang cepat-cepat, a quick response of absorbing what God want to tells you. Cepat-cepat menyerap apa yang Tuhan mau sampaikan dan ajarkan. Ya, dalam saat teduh, buka hatimu lebar-lebar. Dengan haus dan lapar sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Lihatlah kedalaman hatiku, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan Tuhan, kalau dalam hidupku prioritasku udah salah, ayo berani gak ngomong begini? Tuhan, kalau prioritasku udah salah, apa yang aku utamakan sudah salah. Tuhan, Engkau bekerjalah sebebas-bebasnya untuk mengobrak-abrik dan bawa aku kembali. Break my heart for what break yours, oh God. Maukah Anda berdoa seperti itu? Untuk terus memiliki hati yang mau diajar, untuk Tuhan selidiki. Dan beranikanlah dirimu untuk mengatakan, Tuhan, kembalikan aku di dalam poros kehendak-Mu. Dan satu hal yang kuminta seperti Daud katakan. Waktu Daud ditegur sama Nabi Nathan. Sewaktu Anda baca ya. Sewaktu Daud berzinah. Dan Tuhan mengutus nabinya, Nabi Nathan. Untuk menegur Daud. Apa yang Daud katakan. Bukan saja dia ada hancur hati. Bukan saja dia mengakui dosanya dengan hancur hati ya. Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tapi pada saat itu dia katakan satu hal. Jangan ambil roh-Mu daripadaku Tuhan. Dia takut akan hal itu. Jangan ambil roh-Mu daripadaku Tuhan. Hatinya selain daripada begitu gampang dibentuk. Begitu gampang diajar. Hatinya ini selalu menginginkan dan mengutamakan roh Tuhan dalam hidupnya. Bukan gengsinya, bukan egonya, bukan keinginannya. Tapi dia katakan roh Tuhan janganlah diambil daripadaku. Dan inilah yang menunjukkan Daud sebagai seorang anak yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's heart. Dia mendapat sebutan seperti itu. Tuhan mengingat namanya sampai kepada keturunan-keturunannya. Kalau kita baca Tuhan sering sebut karena mengingat nenek moyangmu Daud. Daud diingat terus, Daud diingat terus. Karena hatinya yang waktu ditegur, waktu ditilik sampai kedalaman, tidak ada yang tersembunyi sampai Tuhan, sama Tuhan. Dia sendiri terbuka dan dengan hancur hati. Dengan takut dan gentar, dia katakan, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Saudara, waktu Anda ditegur dan diproses, ini poin yang berikutnya. Submit kepada proses. Submit kepada proses. Saya bacakan ya, di ayat yang 9 dan 10. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat? Garis bawahi lebih taat. Submit, a total submit kepada Bapa segala roh.
supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Bapa yang di bumi ya, mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa yang di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau kepada Bapa yang di muka bumi aja kita hormati. Yang mengajar kita itu sebenarnya dalam waktu yang singkat aja. Kalau kepada manusia, kepada pemimpin aja kita respect, kita segan. Terlebih Anda harus taat dan submit sepenuhnya kepada disiplin dan teguran yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana Daud submit dan taat walaupun dia adalah seorang raja yang sudah menang di dalam medan peperangan. Banyak kemenangan yang Daud raih, tapi yang namanya anak selamanya tetap anak dalam hadirat Tuhan. Tidak mengubahkan sesuatu apapun. Walaupun dengan pencapaianmu di muka bumi, walaupun kamu ini sudah pelayanan berapa lama, kamu ini sudah pintar skill di dalam pelayanan. Sampai kapanpun yang namanya anak, tetaplah anak yang mau diajar oleh Bapa dengan submission yang total. Dengan penundukan yang total, taat total kepada proses dan teguran yang Tuhan berikan. Dan waktu itu Nathan memberikan suara Tuhan dan katakan, anak yang lahir ini akan mati. Tapi demikian pun Daud melihat Bapa yang di surga dengan cara pandang yang benar loh. Ya kan? Dia melihat dengan cara yang pandang yang benar. Waktu Samuel sudah mengatakan demikian, apa yang Daud lakukan? Dia tetap berdoa dan berpuasa. Dia tidak melihat teguran itu kemudian mengubah cara pandang dia terhadap Bapa di surga. Dia nggak langsung bilang, oh ya Bapa di surga serem, takut. Ya kalau sudah bertitah ya sudah gitu. Buktinya apa yang Daud lakukan? Kan Daud tetap berdoa dan berpuasa, minta. Dan itulah menjadi sebuah alasan untuk dia deket-deket sama Bapa. Itulah yang membuat dia alasannya hatinya ini jangan sampai mengutamakan egonya. Berbantah-bantah sama Tuhan. Tapi Tuhan, enggak. Cara pandangnya kepada Bapa yang di surga adalah Bapa yang baik. Karena ganjaran yang Bapa berikan adalah untuk kebaikan yang mendatangkan hidup. Disiplin dan proses yang Tuhan berikan adalah membuat engkau bertumbuh semakin kuat dan semakin dalam pengenalannya. Dan inilah yang Daud dapati di dalam doa dan puasanya. Dia berdoa untuk anak itu yang sudah dikatakan bahwa anak yang lahir ini nggak akan hidup, akan mati. Tapi dia tetap berdoa. Dia tetap datang sama Tuhan. Waktu kita ditegur dan didisiplin, jangan jauh dari Tuhan. Waktu kita harus melewati proses, jangan menyalahkan Tuhan. Janganlah tanganmu terangkat dan marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi bagianmu, siapakah yang menjadi bagianmu? Karena Tuhan tidak share kekudusannya dengan roh yang lain. Karena kekudusan Tuhan, hanya Tuhan sendirilah dengan kekudusannya. Anda tidak bisa share dengan kecurigaan Anda. Anda tidak bisa share dengan keraguan Anda. Tapi Daud berdoa, berdiam, berpuasa sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Dan sampai terakhir waktu anaknya tidak hidup dan mati, dia langsung ganti dan dia berganti pakaian, dia mandi dan dia makan. Dan ditemukan dia tetap menyembah Tuhan. Sebuah submission di dalam proses. Sebuah penundukan di dalam proses. Di dalam hidupmu. Kalau Anda sedang mengalami kesulitan sekarang. Apakah Anda sedang menghadapi broken relationship. Dengan orang yang Anda sudah menghabiskan waktu sekian lama bersama-sama. Tapi karena ada alasan tertentu. Sesuatu yang terjadi dalam hidupmu.
Anda harus kehilangan hubungan itu. Anda begitu broken, begitu down. Hari ini Tuhan berbicara, submitlah di dalam proses ini. Berlarilah untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai di dalam proses, dalam didikan yang Tuhan mau kasih tahu rahasianya ini loh. Tuhan lagi on the way membuat kamu tuh lebih dewasa. Tapi karena Anda berlawanan, Anda gak bisa diem dengan proses yang Tuhan sedang siapkan buat hidupmu. Anda gak bisa diem. Mau disuruh tenang gak bisa tenang. Wah, kenapa? Why? Katanya begini. Aku sudah begini. Mengapa begini? When you are too busy with yourself, membantah, gak mau stay still and know that He is God, maka jangan-jangan dengan Anda gak bisa diam, benang semakin kusut, hubungan semakin complicated, pikiran jadi semakin gak jernih. Anda membuka celah untuk kata-kata yang menyerangmu yang tidak membangun. Anda tidak lagi bisa mencerna manakah didikan Tuhan, manakah intimidasi. Menjadi sebuah confusion dalam hidupmu. Taatlah di dalam proses, submitlah di dalam proses. Ada hal yang tidak mengenakan terjadi, tunduklah dan datanglah kepada Tuhan. Tanyalah, Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku sekarang ini, apakah rencanamu Tuhan? Aku mau dengar sekali lagi suara Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Masalahnya, apakah kamu mencari suara Tuhan? Atau kamu menyerah? Jangan menyerah. Cari suara Tuhan. Tanya Tuhan. Dari semuanya ini, Tuhan, apa yang harus aku ingat dan pelajari? Ini hatiku, ajar aku Tuhan. Submit di dalam proses. Jangan lari dari teguran. Jangan marah. Jangan menyalahkan Tuhan. Dan kita lihat ayat yang ke-11 dan 12. Setiap hati yang diajar, yang mau diajar. Hati yang lembut yang mau diajar. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Garis bawahi di ayat yang ke-12. Kuatkanlah tangan yang lemah. Orang yang hatinya mudah diajar. Mereka tidak hanya akan survive untuk dirinya sendiri. Tapi mereka akan menguatkan orang lain juga. Itu adalah orang yang mau diajar. Mereka tidak akan berlama-lama di dalam proses. Tuhan akan membawa mereka, menggandeng tangan mereka, melewati proses itu dan berkemenangan. When that happen, others will follow. Orang lain akan melihat, orang lain akan mengikuti. Dan pada saat itu Anda keluar sebagai pemenang. Anda sudah melatih diri untuk tidak lihat kepada masalah tapi menjadi bagian daripada solusi. Anda tidak lagi play victim dan punya korban mental. Tapi Anda melihat bagaimana Tuhan mau Anda melewati proses ini dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Menjadi lebih serupa dengan gambaran Kristus. Sewaktu Anda keluar dari proses ini Anda menjadi orang yang lebih kuat. Enggak problem minded but solution minded. Dan pada saat itu problem tetap akan datang. Tuhan tidak janji bahwa orang yang lulus dari satu problem tidak akan ada problem lagi. Oh enggak, challenges will keep coming. Tapi pada saat itu terjadi, bukan saja Anda terperangkap di problemnya sendiri. Tapi hati yang mudah diajar akan menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain juga. Menjadi orang yang berbagi kekuatan
Dan bagaimana Tuhan menemanimu selama di dalam proses itu. Anda juga akan menginspirasi orang lain. Betapa berartinya hidup kita. Sewaktu hati ini kita serahkan di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk dan ajar. Anda mau Army of God? Dari usia sekarang ini masih muda pun. Jangan anggap enteng didikan ya. Jangan remehkan didikan. Ditegur sekali cukup. Cepat-cepatlah. Katakan sama-sama, cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah, take it seriously. Dengan niat, ubahlah apapun teguran itu. Baik itu yang sederhana, yang berupa lifestyle, yang berupa kebiasaan. Cepat-cepatlah. Jangan anggap enteng, jangan ulangi. Dan waktu dapat masukan, ingat bahwa masukan ini tidak membuatmu putus asa. Tapi memberimu pengharapan untuk lihat bahwa ada kemenangan di depan yang membuat Anda semakin dewasa, yang membuat kamu bertumbuh. Bapa di surga mengasihimu. Bapa di surga melihatmu sebagai anak dan sampai selamanya. Sampai nanti kamu sudah menikah, sampai Tuhan memberikan kepercayaan dan memberikan banyak favor di dalam hidupmu, tetaplah menjadi anak yang submit totally di dalam hadirat Tuhan, yang selalu datang dengan hati yang transparan. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan pakai anak muda untuk menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Tidak memandang usia. Saya minta tim Praise and Worship bisa bergabung dengan saya. Tidak memandang usia. Karena janganlah anggap dirimu muda. Sewaktu Anda menjadi anak panah di tangan pahlawan, Anda akan melesat jauh. Siapapun yang Tuhan letakkan di sekelilingmu, Anda akan bersaksi. Anda akan menguatkan mereka. Anda akan membawa kasih daripada Kristus yang memberikan kelegaan kepada orang banyak. Mau? Mau ya? Miliki hati yang mau diajar. Mari kita siapkan sama-sama hati kita. Kita hampiri Tuhan. Dan dengan jujur dan transparan, mintalah biar Tuhan lihat kedalaman hatimu. Dengan membawa penyembahan datang mendekat kepada Tuhan. Silakan Dave atau Joel. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bawa hatimu ke hadapan Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi
yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Sungguh-sungguh katakan, ini aku bejanamu. Ini aku Tuhan, bentuk kami, bejanamu, proses kami bentuklah dengan hati yang sesuai terbuka. kehendak-Mu. Miliklah kami Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Bawa hatimu, Ajar setiap kami hampiri Dia. memiliki hati mau Horanaya syakarana na 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 na. Hiranaya waramo. Horadaya syakabakarana na 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 na. Syakaradaya warabura bara 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 bara. Shikiki bakara da 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 da. Horanaya waramo rama 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 rama. Iaranaya waramo. Oh, satu hal yang kami rindukan Tuhan adalah menyenangkan-Mu. Kami mau tunduk sepenuhnya dan submit sepenuhnya kepada teguran dan disiplin yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Anak muda, saat ini kalau Engkau sedang menghadapi sebuah proses disiplin, baiklah di hadapan Tuhan sekarang ini Engkau rendahkan hatimu sekali lagi dan katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau di dalam proses ini, aku keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan mau di dalam proses ini, aku punya respon hati yang benar. Kalau engkau marah di dalam proses ini, baiklah sekarang ini engkau minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, karena sebelumnya aku sempat marah sama orang yang mendisiplin dan memberikan masukan kepadaku. Aku tidak menerimanya dengan hati yang mau diajar. Ampuni aku Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik. Barang siapa dengan rendah hati mau mengakui kesalahannya, mau mengakui hatinya yang tidak mau diajar, maka Tuhan sendiri akan memberikan hati yang baru, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk. Biarlah di hadapan Tuhan saat ini engkau mengakuinya. Dan amarah yang sudah sempat muncul di hati, jangan lupa setelah ibadah kamu datang kepada orang tuamu, kamu datang kepada saudaramu, kepada siblingmu yang sudah sempat kasih masukan, tapi end up-nya berantem. Masukan dikasih untuk kebaikanmu, tapi karena kamu gak bisa menerimanya dengan baik, akhirnya terjadi konflik. Atau itu terjadi dengan temanmu atau partner bisnismu bagi yang masih merintis. Selesai ibadah, ayo jadi pelaku firman Tuhan. Datang kepada orang itu, ataukah itu adalah CGL-mu yang sudah kasih masukan untuk sarankan kamu untuk tidak melakukan beberapa hal. Tapi hatimu jengkel, kamu merasa privasimu dilanggar, kamu merasa kamu ini dilarang-larang. Setelah ibadah, ayo jadi pelaku firman. Datang kepada orang-orang yang sudah Tuhan utus untuk kebaikan supaya engkau beroleh hidup. Katakan sorry sama mereka. Katakan sorry sama mereka. Tapi terlebih dahulu bereskanlah di hadirat Tuhan. Amin saudara. Aku berdoa Tuhan Yesus saat ini. Bejana hati yang ada engkau bentuk Tuhan. Menjadi bejana hati yang lembut.
taruh tanganmu di hatimu. Bejana hati yang lembut yang mau diajar Tuhan. Biarlah hati yang keras Engkau lembutkan sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati seorang anak saat ini di-restore. Hati seorang anak yang melihat bahwa Bapa yang memberikan ganjaran adalah untuk mendatangkan kebaikan dan mendatangkan hidup. Biarlah kerohanianmu bertumbuh semakin dewasa. Biarlah karaktermu juga bertumbuh semakin dewasa. Biarlah bukan saja engkau menang di dalam proses ini, tapi engkau akan bisa menguatkan lutut-lutut yang goyah. Bahkan engkau juga bisa menguatkan tangan orang lain. Engkau bisa menjadi inspirasi. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Firman-Mu, dengan hati yang transparan, hati yang terbuka ya. Alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Angkatlah kedua tanganmu. Damai sejahtera, sukacita Allah Bapa di surga yang mengasihimu akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya.